Banyak orang yang nggak sadar, semakin zaman canggih, maka semakin hancurlah generasi. Kita dikelilingi oleh kemajuan teknologi yang luar biasa, kecerdasan buatan ataupun AI, mobil listrik, internet kecepatan tinggi, dan revolusi informasi yang seolah tidak berhenti berkembang. Namun di saat yang sama kita juga menyaksikan berita demi berita tentang kekerasan anak muda, perundungan di sekolah, korupsi yang tak kunjung selesai, bahkan perpecahan keluarga yang kian menjadi dan PHK pun di mana-mana. Kita seakan sedang menuju masa depan yang semakin maju, namun kehilangan sesuatu yang paling mendasar, nilai moral sebagai manusia. Lalu muncul pertanyaan yang menggugah hati dan menggelitik pikiran. Mengapa zaman yang semakin canggih justru disertai dengan kerusakan moral yang semakin parah? Apakah ini harga dari kemajuan? Ataukah kita telah kehilangan arah dalam memaknai hidup ini? Dalam video berikut ini kita akan menggali sebuah pertanyaan besar yang jarang dibahas oleh konten kreator manapun secara serius di tengah gegabah gempitan teknologi yang sangat canggih, yaitu di zaman AI. Yang pertama yang harus kita bahas, apa sebenarnya hubungan antara kemajuan zaman dan kemunduran moralitas manusia? Yang kedua, apakah teknologi adalah penyebab kehancuran moral? Yang ketiga, atau justru manusia lah yang belum siap secara spiritual dan mental menghadapi kecepatan perubahan zaman? Kita tidak sedang membahas teknologi sebagai musuh. Sebaliknya, kita sedang mempertanyakan, apakah manusia telah cukup dewasa secara moral untuk hidup di dunia yang serba digital saat ini? Mari kita telusuri bersama-sama dengan kepala yang terbuka dan hati yang sangat jujur. Zaman modern ini menghadirkan kecepatan sebagai standar hidup. Kita mengukur segala sesuatu dengan seberapa cepat kita mendapatkannya, informasi, makanan, liburan, bahkan hubungan. Namun di tengah semua itu ada satu hal yang tidak bisa dipercepat, yaitu kematangan jiwa. Moral bukanlah produk instan, ia bukan hasil dari algoritma, melainkan buah dari perenungan, pengalaman, dan keteladanan yang berulang. Kita manusia hidup terlalu cepat, ia kehilangan momen untuk merenung, dan ketika tidak ada perenungan yang tersisa hanyalah reaksi, bukan refleksi. Inilah kenapa banyak dari kita mudah marah, mudah menghakimi, dan kehilangan empati. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita terlalu sibuk untuk sempat berpikir mendalam. Zaman ini adalah zaman visual. Segala hal diukur dari apa yang terlihat, bukan dari makna yang terkandung di baliknya. Moralitas yang sifatnya abstrak dan tidak bisa difoto menjadi kalah pamor dibandingkan popularitas. Akibatnya nilai menjadi reflektif. Selama suatu viral, maka ia dianggap benar. Selama suatu menarik perhatian, maka ia dinormalisasikan. Padahal moral tidak boleh dikalahkan oleh tren. Nilai kebaikan tidak boleh ditunduk pada algoritma. Namun hari ini, banyak yang rela mengorbankan prinsip demi sebuah angka yang disebut view dan like, dan share juga. Di dunia maya ini yang memberi kita kebebasan luar biasa, bicara tanpa filter, berinteraksi tanpa identitas, menilai tanpa konsekuensi. Sayangnya, kebebasan yang tidak disertai kesadaran moral akan berubah menjadi kekacauan. Kita menyaksikan generasi yang terbiasa mengejek, menghina, bahkan menghancurkan orang lain hanya karena perbedaan pandangan. Ironisnya, semua itu dilakukan bukan karena kebencian, tapi karena hiburan. Inilah bentuk kehancuran moral modern, ketika menyakiti orang lain bukan lagi dosa, tapi demi konten. Di masa lalu, nilai dan akhlak ditanamkan dalam rumah. Orang tua adalah guru pertama yang memperkenalkan konsep baik dan buruk. Namun hari ini banyak anak dibesarkan oleh layar, bukan oleh pelukan. Mereka belajar dari TikTok, bukan dari cerita kakek-kakek nenek mereka. Lebih kenal influencer daripada teladan di sekitarnya. Sekolah pun lebih fokus pada pencapaian akademik daripada pembentukan karakter. Nilai ujian lebih penting dari nilai hidup. Ranking lebih diprioritaskan daripada kejujuran. Inilah realita yang pelan-pelan merusak fondasi moral masyarakat kita. Kita sering kali lupa bahwa manusia bukanlah hanya makhluk rasional, tapi juga spiritual. Kemajuan teknologi memberi makanan bagi akal kita. Namun, tanpa makanan untuk jiwa, manusia kehilangan arah. Kita butuh nilai yang lebih tinggi dari logika. Kita butuh prinsip hidup yang tak terganti oleh teknologi. Spiritual, entah dalam bentuk agama, refleksi diri, atau kesadaran moral, adalah fondasi dari keperadaban yang beradab.
secara spiritual, kemajuan hanya akan membawa kehancuran yang nyata. Jadi, apakah benar bahwa zaman yang semakin canggih membawa kehancuran moral? Jawabannya tidak selalu. Yang membawa kehancuran bukan teknologinya, tetapi ketika manusia mengejar kemajuan tanpa kebijaksanaan, tanpa akhlak, tanpa kesadaran. Kemajuan zaman adalah anugerah. Tetapi jika kita tidak menyertai kemajuan itu dengan nilai-nilai luhur, maka yang akan maju hanyalah mesin. Sementara manusia mundur sebagai makhluk bermoral. Sekarang, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita ingin menjadi generasi yang tercerahkan secara teknologi, tapi gelap secara nurani? Atau kita ingin menjadi manusia yang mampu mengendalikan kemajuan, bukan dikendalikan oleh kemajuan itu sendiri? Mulai dari sini, mulai dari diri sendiri, belajar merenung, menjaga empati, menjadi teladan, mencari makna. Karena dunia tidak butuh manusia paling pintar, dunia butuh manusia yang paling berhati. Jangan lupa di like dan subscribe video ini, dan sebarkan ke teman-teman kalian, supaya video ini bisa bermanfaat bagi manusia yang lain.